Kamu membangun segalanya dengan kerja keras tanpa meminta belas kasihan siapapun. Tapi diam-diam, ada mata-mata yang mengintip langkahmu, menunggu momen kamu lengah. Mereka mengira kamu akan berhenti saat badai datang. Tapi justru kamu menemukan kekuatan baru, membawa visi yang lebih tajam, hati yang lebih tenang, dan aura yang semakin memancarkan wibawa. Sampai-sampai, orang yang dulu meremehkanmu kini mulai segan dan bahkan diam-diam mengagumimu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, sudah banyak yang ingin menjatuhkanmu, tapi kamu tetap berdiri dengan sinarmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Eight of Pentacles menggambarkan bahwa kamu adalah sosok yang sungguh-sungguh dalam membangun segala pencapaian yang kamu miliki saat ini. Karena semua hasil yang kamu raih tidak datang dengan mudah atau secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh dengan ketekunan, konsistensi, dan perhatian terhadap setiap detail kecil yang seringkali terabaikan orang lain. Banyak orang mungkin hanya melihat hasil akhirnya yang bersinar, tetapi mereka tidak menyadari betapa kerasnya keringat dan pengorbanan yang telah kamu curahkan di balik layar. Menapaki setiap langkah dengan tekad kuat dan semangat yang tidak pernah padam, seolah-olah semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keberhasilan yang kamu bangun dari nol tanpa menyerah. Kemudian, hadir kartu Page of Swords sebagai tanda bahwa di sekitar kamu selalu ada mata-mata yang memperhatikan gerak-gerikmu. Entah itu orang yang penasaran dan ingin tahu tentang apa yang sedang kamu lakukan, atau bahkan mereka yang secara diam-diam memperhatikan setiap langkahmu dengan niat tertentu, mungkin untuk mencari celah atau kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Mereka penasaran dengan perjalananmu, tetapi seringkali rasa ingin tahu itu dibumbui dengan rasa iri hati yang tersembunyi, sehingga mereka berusaha untuk mengikuti dan memantau tanpa sepengetahuanmu, seakan-akan mereka ingin tahu rahasia keberhasilanmu. Tetapi di saat yang sama juga menaruh rasa cemburu yang dalam. Selanjutnya, kartu Four of Swords muncul sebagai pengingat bahwa meskipun kamu pernah mengalami masa-masa kelelahan yang luar biasa atau bahkan merasa ingin menyerah karena beban yang terlalu berat, kamu memilih untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar, memberi waktu untuk beristirahat dan mengumpulkan energi kembali. Itu bukan berarti kamu berhenti atau menyerah, melainkan sebuah langkah strategis agar bisa bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dan pandangan yang lebih jernih. Menata kembali rencana dan langkahmu agar bisa melangkah maju dengan lebih percaya diri dan penuh persiapan. Kemunculan kartu Ace of Swords menandakan bahwa ada saat di mana kamu mendapatkan pencerahan besar, sebuah kejelasan pikiran yang membawa suasana baru dalam hidupmu. Kamu mulai melihat segala sesuatu dengan lebih tajam dan jernih, memahami siapa orang-orang yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang hanya berpura-pura, serta mengetahui apa langkah yang tepat untuk melindungi diri dan tujuanmu dari pengaruh negatif. Pencerahan ini membantumu membuat keputusan yang tepat, memastikan bahwa setiap tindakan yang kamu ambil berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan orang-orang di sekitarmu, sehingga kamu bisa terus melangkah dengan keyakinan dan keberanian. Di saat yang bersamaan, kartu Knight of Cups hadir sebagai simbol bahwa meskipun dunia penuh tantangan dan hambatan, kamu tetap menjaga sisi lembut dan hati nuranimu. Kamu tidak membalas kejahatan atau kebencian dengan kebencian yang sama, melainkan memilih untuk menanggapi dengan ketulusan dan niat baik, menyalurkan visi hidup yang lebih indah dan penuh cinta. Kamu percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada kelembutan dan pengertian, serta mampu menunjukkan bahwa kekuatan emosional dan keimanan terhadap kebaikan bisa mengatasi segala rintangan yang menghadang. Kartu Queen of Pentacles memperkuat gambaran bahwa kamu adalah sosok yang stabil, mandiri, dan mampu mengelola segala aspek kehidupan dengan bijaksana. Kamu menjaga kesejahteraanmu, baik secara materi maupun emosional, tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhanmu,
melainkan mengandalkan kemampuan dan ketekunan diri sendiri. Kecintaanmu terhadap keluarga dan dirimu sendiri tercermin dalam cara kamu mengatur dan merawat apa yang menjadi milikmu, serta memastikan bahwa keberlangsungan hidupmu berjalan dengan seimbang dan harmonis, sehingga kamu mampu menjadi sumber inspirasi dan ketenangan bagi orang-orang di sekitarmu. Kemudian, muncul kartu King of Wands sebagai simbol karisma dan kepemimpinan alami yang kamu miliki. Kamu tidak hanya berdiri kokoh di tengah badai kehidupan, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk ikut berjuang dan bertahan. Dengan keberanian dan visi yang jelas, kamu memimpin dengan hati, menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengarahkan dan membangun, bukan sekadar mengendalikan. Orang-orang di sekitarmu sering melihatmu sebagai sosok yang penuh semangat dan percaya diri, mampu memancarkan aura positif yang mengajak orang lain untuk turut serta dalam perjalanan meraih mimpi dan tujuan. Kemunculan Queen of Pentacles untuk kedua kalinya menjadi penegasan bahwa kekuatan dan energi stabil dalam dirimu bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan kekuatan yang telah kamu buktikan berkali-kali. Kamu adalah pribadi yang konsisten dan tidak mudah goyah oleh keadaan, selalu mampu menjaga keseimbangan antara aspek materi dan emosional, serta mampu menjaga jarak dari hal-hal yang tidak perlu agar tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang tidak hanya mampu membangun fondasi yang kokoh, tetapi juga mampu mempertahankan dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Akhirnya, kartu Four of Pentacles datang sebagai peringatan agar kamu tetap waspada dan berhati-hati dalam menjaga apa yang telah kamu bangun. Segala usaha dan kerja kerasmu selama ini sangat berharga dan layak untuk dipertahankan, sehingga kamu perlu selektif dalam membagikan informasi dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak semua orang berhak masuk ke dalam lingkaran terdekatmu, dan tidak semua hal perlu dipublikasikan secara luas, karena ada risiko bahwa kepercayaan yang terlalu terbuka bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam menjaga batas dan privasimu, agar keberhasilanmu tetap aman dan terjaga dengan baik, serta kamu bisa terus melangkah dengan tenang dan penuh keyakinan di jalan yang telah kamu bangun sendiri. Siapa sosok yang diam-diam mengawasi langkahmu dan apa motifnya? Dari kartu Knight of Pentacles, kita bisa memahami bahwa sosok ini adalah pribadi yang sangat sabar dan penuh ketekunan dalam menjalani setiap langkahnya. Ia bukan tipe orang yang terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu secara instan, melainkan lebih memilih untuk bergerak perlahan tetapi pasti, memastikan setiap detik dan usahanya benar-benar matang dan terencana dengan baik. Dalam banyak kesempatan, gerak-geriknya mungkin tidak selalu tampak nyata di mata orang lain. Begitu halus dan konsisten, sehingga terkadang kita tidak sadar bahwa dia sedang memperhatikan perkembangan kita dari kejauhan. Bahkan, bisa jadi dia punya jadwal tersendiri untuk memantau langkahmu, seolah-olah ada garis waktu yang dia pegang erat, dan di saat kamu merasa dia sudah lupa atau tidak lagi memperhatikan, sebenarnya dia tetap ada di sana, mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Kemudian, muncul kartu Seven of Wands yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia melihatmu sebagai kompetitor yang patut diperhitungkan. Ada rasa tantangan yang muncul dari dalam dirinya, seakan-akan dia merasa harus mempertahankan posisinya agar tidak kalah atau tertinggal dari kamu. Dalam hati, dia merasa bahwa keberadaanmu telah memantik semacam dorongan untuk membuktikan bahwa dia juga mampu bersaing dan bahkan bisa melampaui pencapaianmu. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk tidak kalah, untuk menjaga agar sinar dan keberhasilannya tidak tertutup oleh keberhasilanmu yang mungkin saja membuatnya merasa tersaingi. Jadi meskipun dia tampak sabar dan tenang di luar, sebenarnya ada semacam dorongan internal yang mendorongnya untuk tetap menegaskan posisinya, agar tidak kehilangan gengsi dan agar dia tetap merasa relevan di bidang yang sama.
Lalu, kartu Knight of Swords mengungkapkan bahwa sesekali dia merasa dorongan untuk bergerak cepat dan mengambil langkah tiba-tiba. Ada keinginan kuat untuk mendahului atau menyaingi langkahmu secara langsung. Mungkin karena rasa penasaran atau keinginan untuk menunjukkan bahwa dia juga mampu berlari lebih cepat dalam perlombaan ini. Namun, sifatnya yang khas sebagai Knight of Swords sering terbentur oleh rencana dan pola pikirnya yang lebih lambat dan hati-hati, sebagaimana digambarkan oleh Knight of Pentacles. Akibatnya, keinginannya untuk bertindak cepat terkadang harus tertahan, sehingga rencananya yang semula ingin langsung melesat seringkali tertunda atau tidak berjalan sesuai keinginan. Inilah salah satu dinamika yang membuatnya terus berada dalam kondisi antara keinginan untuk maju dan kebutuhan untuk berhati-hati, yang akhirnya mempengaruhi langkah-langkah yang dia ambil. Di sisi lain, kartu Three of Swords menampilkan luka dan kekecewaan yang dia rasakan terhadapmu. Ada semacam perasaan sakit hati yang belum sepenuhnya sembuh, entah karena hubungan yang renggang, ketidakpastian di masa lalu, atau karena merasa kecewa melihat keberhasilanmu yang mungkin dia rasa seharusnya bisa dia raih juga. Luka ini membuat motif dia mengamati dan memperhatikanmu lebih dari sekadar rasa ingin tahu, tetapi juga dilandasi oleh emosi pribadi yang belum tuntas. Ia mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang tertinggal dari hubungan atau interaksi kalian, yang membuatnya sulit untuk benar-benar melepaskan diri dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Selanjutnya, kartu King of Swords menunjukkan bahwa dia berusaha menampilkan sikap dingin dan logis di permukaan. Ia ingin terlihat profesional, tegas, dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi sesaat. Tetapi, di balik penampilannya yang keras dan penuh perhitungan, sebenarnya dia sedang mengamati dan menganalisis langkah-langkahmu dengan cermat. Sosok ini bukan tipe yang akan bergerak tanpa perencanaan matang. Setiap geraknya dipikirkan dengan saksama, menimbang risiko dan peluang yang ada. Dia tahu bahwa dalam dunia persaingan ini, strategi dan kecerdasan adalah kunci utama, sehingga setiap langkahnya diatur sedemikian rupa agar bisa mendapatkan hasil yang optimal tanpa terlalu terburu-buru. Di sisi lain, Page of Wands memperlihatkan bahwa di balik ketegasan dan strategi yang dia miliki, ada semacam rasa kekaguman dan inspirasi terhadapmu. Meskipun dia seringkali terlihat kompetitif dan ingin menyaingi keberhasilanmu, sebenarnya dia juga diam-diam terinspirasi oleh semangat dan keberanianmu. Ada rasa ingin mencoba hal-hal baru, mengambil peluang yang sama, atau bahkan mengikuti jejakmu setelah melihat keberhasilan yang kamu raih. Ini menunjukkan bahwa di balik sikap kompetitif dan perasaan luka yang belum sembuh, ada dorongan untuk berkembang dan belajar dari apa yang kamu lakukan. Kartu Three of Wands menggambarkan bahwa dia sedang memikirkan tentang langkah-langkah masa depan yang berkaitan denganmu. Mungkin dia sedang mempertimbangkan berbagai strategi untuk mendekati kembali atau memanfaatkan peluang yang ada, baik itu untuk memperbaiki hubungan, bersaing secara sehat, atau sekadar mendapatkan posisi yang lebih baik di bidang yang sama. Dia tidak hanya terpaku pada hari ini, tetapi juga memikirkan masa depan yang mungkin melibatkanmu secara langsung. Dan hal ini membuatnya terus mengamati perkembangan situasi dari kejauhan. Sebagai tambahan, kartu Eight of Cups memperlihatkan bahwa dia pernah mencoba menjauh dari hubungan atau situasi ini, mungkin dengan harapan bisa melupakan dan move on dari rasa sakit yang dia rasakan. Tapi, kenyataannya, dia kembali lagi ke dalam perhatiannya terhadapmu, karena ada sesuatu dari dirimu yang membuatnya sulit benar-benar meninggalkan dan melupakan. Mungkin karena kehadiranmu yang tetap nyata dan memikat, atau karena ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa dia belum benar-benar selesai dengan apa yang kalian mulai. Dengan kata lain, walaupun dia pernah berusaha untuk pergi, hatinya tetap tertarik dan terus memantau perjalananmu, berusaha memahami apa yang terjadi di balik keberhasilan dan perjuanganmu. Akhirnya, kartu Eight of Pentacles menegaskan bahwa motif utamanya adalah kerja keras, pencapaian, dan reputasi. Dia ingin mengetahui seberapa jauh kamu bisa melangkah, baik untuk belajar dari caramu, meniru keberhasilanmu, atau untuk mencari celah agar posisinya tetap aman dan tidak kalah dari kamu. Ada keinginan untuk memahami proses di balik keberhasilanmu, agar dia bisa menyesuaikan langkahnya,
atau bahkan memperbaiki strategi agar tetap relevan di bidang yang sama. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekadar kompetitor, tetapi juga seorang yang ingin terus belajar dan berkembang dari keberhasilan orang lain, termasuk kamu, demi menjaga posisi dan citranya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.